Tema yang akan kita sama-sama lihat, buluh yang patah terkulai tidak diputuskan, sumbu yang pudar tidak dipadamkan. Ya, seperti pujian di awal kita tadi, dan kita akan sama-sama melihat kebenaran apa yang kita bisa tangkap melalui ayat ini, dan bagaimana kita mengaplikasinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Berbicara tentang buluh, mungkin saudara perlu saya referensikan buluh menurut Kamus Bahasa Indonesia itu dikatakan sejenis tanaman berumpun, berakar serabut, batangnya beruas-ruas, berongga, jadi beruas, berongga dan keras, masih kerabat dengan bambu kalau di Indonesia, karena memang bambu itu cuma ada di Asia, tetapi di daerah Timur Tengah, Israel dan sekitarnya itu ada yang semacam bambu yang mereka sebut dengan buluh. Mereka juga sering buat untuk seruling, sama seperti bambu di Asia, ya ada yang dibuat seruling. Ya, nah ini buluh, jadi semacam bambu. Ya. Nah di dalam Yesaya 42 ayat 1 sampai 4. Kita akan baca di sana judul perikop di Alkitab kita itu dikatakan hamba Tuhan. Ya, kita mau melihat hamba Tuhan yang dimaksud di keempat ayat ini siapa? Ya, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Ayat yang ketiga. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Saudara perhatikan warna merah yang saya berikan di Yesaya 42 ayat yang ketiga ini. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Sampai dengan ayat yang ketiga ini kita masih belum melihat kejelasan siapa hamba yang dimaksud. Hamba yang dipegang oleh Allah, dipilih oleh Allah, berkenan dan roh Allah ditaruh ke atasnya. Karena di sini hanya dituliskan kepada satu penjelasan menunjukkan kepada satu pribadi ya, yang hanya ditulis dalam huruf kecil. Nah, saya ingin bandingkan dengan kutipan Matius 12 ayat yang ke-20 sampai 21. Jadi Matius 12 ayat 20 sampai 21 itu mencuplik ya, memunculkan lagi Yesaya 42 ayat yang ketiga ini dicatat di ayat yang ke-20 ya. Di situ dikatakan buluh yang patah terkulai, kita cuma baca ayat 20 saja nanti ya. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Di Yesaya 42 ayat yang ketiga hanya ditulis dalam huruf kecil. Tetapi di Matius 12 diputuskannya ditulis dengan huruf besar. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Berartinya di sini menunjuk kepada pribadi Allah. Allah yang mana? Sampai ia menjadikan hukum itu menang. Ya. Saudara, katanya di sini kalau saudara melihat keseterusan atau kelanjutan dari ayat ini, itu berbicara tentang Yesus. Ya. Pribadi Yesus. Mungkin saudara bertanya, kenapa di Yesaya 42 ayat yang ketiganya ditulis dalam huruf kecil? Sedangkan di Matius pasal 12 ayat 20-nya yang menunjukkan kepada pribadi Yesus ditulis dalam huruf besar. Yesaya 42 ayat yang ketiga, kata hamba Tuhan itu rupa-rupanya ditujukan kepada pribadi Yesus. Lalu kenapa ditulis dalam huruf kecil? Saudara, di Yesaya 42 ini bersifat nubuatan. Belum tergenapi dengan penjelmaan atau inkarnasi Yesus Kristus. Makanya dicatat dia disebut sebagai hamba Tuhan. Pribadi Yesus sebagai manusia, sebagai hamba Tuhan. Ya.
Baru kemudian di Matius pasal yang ke-12 khususnya ayat 20 ini dijelaskan dengan memberikan penekanan, diberikan huruf besar. Karena apa? Karena saat Matius mengutip ya atau menyebutkan kembali ayat dalam Yesaya 42 ayat 3 ini, Yesus sudah menjelma. Yesus sudah lahir. Yesus sudah berinkarnasi dan ada di tengah-tengah mereka saat itu. Ya. Dan ini diberikan penekanan untuk menunjukkan kepada para pendengarnya, kepada para pembaca, kalau kita sekarang berarti kepada para pembaca. Supaya tahu bahwa Yesaya 42 ayat 1 dan seterusnya itu merupakan nubuatan dari sang hamba Tuhan yang ditujukan kepada pribadi Yesus sendiri. Nah, saya ingin mengajak saudara untuk melihat sebuah perbandingan. Ya, di Yesaya 42 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Ya. Di sini yang adalah Yesus itu dia melakukan sesuatu di mana buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskan oleh Yesus. Ya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan oleh Yesus. Ya. Ada yang berpendapat bahwa buluh yang patah terkulai ini adalah sisi kemanusiaan Yesus. Bahkan saat dia mengalami prosesi di atas kayu salib. Kalau memang buluh yang patah terkulai tidak diputuskan dan sumbu yang tidak pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Kalau ini menunjukkan sisi kemanusiaan Yesus, maka akan bertentangan dengan bunyi ayat yang keempat. Karena sang hamba Tuhan atau Yesus di situ dikatakan di ayat keempat, dia sendiri tidak akan menjadi pudar. Dia tidak akan, bukan pernah jadi pudar, kemudian jadi tidak pudar. Enggak, tidak akan. Ya. Untuk menunjukkan keberadaan Yesus sebagai terang dunia. Dia berkata, akulah terang dunia. Ya. Dan kata, dan tidak akan patah terkulai. Yang juga menunjukkan bagaimana sisi keilahian atau keberadaan Yesus sebagai Allah yang kuat. Ya. Kalau begitu yang warna biru ini maksudnya siapa? Kalau bukan menunjukkan kepada kemanusiaan Yesus, ini menunjukkan kepada siapa? Ya, karena memang di ayat yang keempat, keberadaan Yesus itu tidak akan pernah pudar. Tidak akan pernah pudar. Dia dari awal sampai akhir, dia Alfa dan Omega, dia terang dan dia akan terus menjadi terang. Bahkan di dalam kitab Wahyu di sana dikatakan nantinya di dalam kekekalan tidak lagi kita membutuhkan matahari. Karena sang sumber terang ada di tengah-tengah kita. Dia ada dan kita berada di rumahnya di sorga. Ya. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita sama-sama lihat buluh yang patah terkulai itu tidak diputuskan. Kemudian sumbu yang pudar tidak dipadamkan. Apa pengertian ayat ini? Ya. Yang pertama, buluh yang patah terkulai dan sumbu yang pudar itu gambaran hidup manusia yang sudah tidak berguna. Tidak ada harapan. Kenapa? Rusak. Hancur akibat dosa. Tetapi inilah yang dilakukan oleh Yesus. Buluh yang patah terkulai itu tidak diputuskan. Karena apa? Karena dia mengerjakan karya penebusannya. Ya. Sumbu yang sudah pudar hampir mati. Dikatakan tidak malah dipadamkan. Tetapi karya penebusannya ingin menghidupkan kembali sumbu yang sudah pudar. Kedua gambaran ini menunjukkan bagaimana sebenarnya dosa membuat manusia tidak punya harapan.
Dosa membuat manusia tidak akan pernah memiliki masa depan. Kenapa? Seperti Amsal katakan, ujungnya dikira lurus tapi menuju kepada maut. Ya. Saudara dikasih oleh Tuhan, melalui karya penebusan Yesus, orang itu akan dipulihkan saat dia mau percaya kepada Yesus. Mau beriman kepada Yesus. Mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Maka buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskan. Ya, jadi kalau ibarat kertas, ini sudah patah, robek, tidak tambah dilepas. Begitu, saudara. Tetapi lewat karya penebusannya, dengan caranya yang ajaib, justru dikatakan seperti di dalam suratan Paulus kepada jemaat di Korintus. Ketika seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, dia menjadi ciptaan yang baru. Ya. Ketika kita percaya, kita diubah menjadi buluh ya, yang tidak lagi terkulai, saudara. Dan tidak lagi menjadi sumbu yang pudar. Kita dibuat menjadi sumbu yang akan diminyaki oleh Roh Kudus. Yang membuat kita menjadi terang. Ya. Seperti ilustrasi di gambar ini, saudara lihat. Ketika seseorang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Hatinya ada sang sumber terang. Dan terang itu memancar. Dalam perkataan, cara berpikir, dalam sikap hidupnya, semuanya berubah. Tidak lagi menjadi buluh yang terkulai, tetapi buluh yang kuat. Ya. Dan sumbu itu menjadi semakin terang. Karena apa, saudara? Karena tadi kalau kita membaca kembali di Yesaya 42 ayat yang keempat. Di situ dikatakan, ia sendiri, Yesus sendiri tidak akan menjadi pudar. Ya. Dia sang sumber terang. Kalau tinggal dalam hidup kita, kalau tinggal dalam keluarga kita, kalau tinggal dalam suami kita, dalam hidup istri kita, dalam hidup anak-anak kita, dalam hidup orang tua kita, dalam hidup satu kesatuan gereja Tuhan. Maka terang Kristus tinggal dalam hidup kita. Kita akan saling memancarkan terang dalam hidup kita. Katakan amin. Amin. Ada terang dalam keluarga. Ada terang kemuliaan Allah dalam keluarga. Ya. Dan dikatakan dan tidak akan patah terkulai. Dia akan menjadi buluh yang kuat. Tidak akan pernah patah terkulai. Menjadi buluh yang kuat. Kenapa? Karena pribadi Allah yang kuat tinggal di dalam hidup kita. Ya. Tinggal dalam hidup keluarga kita. Pengertian yang kedua. Ya. Ada saat-saat tergenting. Ibarat telur di ujung tanduk di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Di mana saat keadaan kita seperti buluh yang terkulai. Ya. Kalau buluh yang terkulai tadi hancur rusak karena dosa. Setelah kita terima Yesus, maka kita diperbaharui menjadi buluh yang kuat. Kalau tadi dikatakan sumbu yang pudar, itu akhirnya dipulihkan menjadi sumbu yang bercahaya. Karena ada terang Kristus. Tetapi dalam keberadaan kita sebagai anak Tuhan, mungkin akibat dari godaan, pencobaan, ujian, tantangan, ancaman, kesulitan, masalah, persoalan. Mungkin suasana hati kita, keadaan kita seperti buluh yang terkulai. Ada kekhawatiran di sana. Kita menjadi seperti sumbu yang mulai memudar. Karena kita terlalu sibuk, kita tidak pelihara hubungan dengan Tuhan. Mungkin sempat seperti itu. Atau mungkin sebenarnya hubungan kita masih baik. Tetapi selama kita masih tinggal di dalam daging ini tetap juga akan
melakukan perlawanan. Makanya selalu Paulus dorong, ayo salibkan kedagingan. Daging ini yang selalu ingin membawa anak-anak Tuhan untuk tetap hidup juga dalam kedagingan. Makanya tidak heran Yesus sendiri berkata di dalam Matius 26 ayat yang ke-41. Di situ Yesus berkata, kita tidak usah tayangin ya. Saat murid-muridnya diajak berdoa mereka tidur. Yesus berkata, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Ya. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Ya, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kenapa? Roh penurut daging lemah. Ya. Mungkin hari-hari ini kita sudah menjadi anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan. Tetapi mungkin sebenarnya roh kita ingin taat, kita ingin setia, tetapi daging itu lemah. Bisa muncul kekhawatiran, kita bukan manusia super. Ya, itulah keberadaan kita. Kita tidak bisa berkata saya selalu kuat. Enggak, saudara. Walaupun kita selalu berdoa kepada Tuhan, bukan berarti kita tidak mengalami masalah. Kesulitan, tantangan. Karena apa? Kekristenan pun ketika kita meningkat, berjalan semakin tinggi, angin tambah kencang. Betul saudara? Tantangan semakin berat. Dan mungkin lewat situasi keadaan yang ada, kita sedang mengalami suasana ibarat buluh yang terkulai. Ibarat sumbu yang mulai memudar. Kita merasa tidak berdaya di sana. Tetapi percayalah, Yesus dan firman-Nya akan hadir di saat yang tepat. Amin saudara. Amin saudara. Loh saya sudah berdoa loh. Saya sudah memuji Tuhan, saya sudah menyembah Tuhan loh. Ya. Kenapa kejadian bisa terjadi seperti ini? Seperti sebuah pujian berkata, tak selalu, kita nyanyi sama-sama, Tuhan menjawab doa. Namun Dia beri yang bagaimana saudara? Di waktu yang tepat. Karena itu izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadimu. Oleh percaya Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Amin Yesus. Ku kan melihat Dia jadikan. Yesus dan firman-Nya akan hadir di waktu yang tepat. Amin saudara. Dia akan kuatkan kita. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah putus asa. Kesimpulan dari renungan firman Allah malam hari ini. Ya, sesuai dengan Yesaya 42 ayat 3-4. Ya. Keadaan kita ibarat buluh yang patah terkulai. Dan sumbu yang pudar. Sebelum kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di mana gambaran ini membuat kita tahu bahwa tidak ada harapan ketika dosa menguasai manusia. Tetapi melalui karya penebusannya kita diselamatkan. Kita tidak diputuskan walaupun buluh itu patah terkulai. Kita tidak dipadamkan walaupun tidak nampak nyala itu. Tetapi justru ya, kita diubahkan menjadi seperti Yesus. Pribadi Dia yang adalah sumbu ya, yang terang dari awal sampai kepada kekekalan, dari kekekalan kepada kekekalan. Maka kita dibuat juga akan menjadi anak-anak terang. Kita yang tadinya ibarat buluh yang patah terkulai, Dia akan bangkitkan kita menjadi buluh-buluh yang kuat.
anak-anak Tuhan yang kuat. Amin saudara. Amin saudara. Jadi katakan kepada diri kita, ya, saya adalah pribadi yang kuat karena ada Yesus dalam hidup saya. Saya adalah pribadi yang akan terus berjalan dalam terangnya karena saya memiliki terang kehidupan. Ya, bagaimana keadaan saudara hari-hari ini? Walaupun kita sudah ditebus oleh Tuhan, pergumulan masalah, ya, kesulitan kita hadapi, mungkin situasinya saudara tidak berdaya, saudara merasakan seperti buluh yang patah terkulai, saudara mungkin merasakan seperti sumbu yang pudar, pengen bersinar tetapi tidak punya kekuatan. Ya, Tuhan izinkan mengalami proses seperti Ayub. Tuhan mengizinkan iblis mencobai Ayub. Itulah situasi ibarat seperti sumbu yang lagi pudar, bulu yang lagi patah terkulai. Seolah-olah sudah tidak ada harapan. Tapi percayalah Tuhan bekerja di waktu yang tepat. Katakan amin. Dia akan bekerja di waktu yang tepat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tetaplah hampiri Tuhan. Tetaplah mendekat kepada Sang Sumber Terang. Tetaplah mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Dia teruji dan terbukti. Dan disitulah kita akan tahu. Memang tidak selalu Tuhan menjawab doa. Tapi dia selalu mempersiapkan yang terbaik untuk dicurahkan bagi kita. Amin saudara. Apa yang saudara hadapi hari-hari ini? Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berlutut. Kita hampiri Tuhan. Kita nyatakan kelemahan kita. Kita nyatakan ketidaksanggupan kita kepada Tuhan. Tetapi jangan menggerutu. Jangan mengeluh, jangan menyalahkan Tuhan. Berserulah dan miliki penyerahan di dalam hidup kita. Dan katakan, ini saya Tuhan. Keadaan saya seperti ini Tuhan. Tetapi Engkau yang sanggup melakukan banyak hal dalam hidup saya. Engkaulah kekuatanku Tuhan. Engkau yang membuat aku bisa berjalan di tengah-tengah kegelapan. Karena Engkaulah terang yang ajaib itu. Karena Engkaulah segala-galanya dalam hidupku. Amin. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari, Dia mendengar seruan doa kita. Dia ada di tengah-tengah kita. Amin Yesus. Dengan caranya di waktu yang tepat,